Hai, Aku Marta, aku Dianila. aku Dian Linda. Aku Hana. Kita lagi berada di Desa Munduk. Hai, hari ini kita akan mengeksplor lebih banyak lagi terkait desa wisata Munduk. Apa saja sih yang ada di Desa Munduk? Let's Join us. Desa Munduk merupakan salah satu desa wisata terkenal yang berada di Kabupaten Buleleng. Jarak lokasi dari pusat kota Singaraja yaitu 32 km dengan waktu tempuh 1 jam. Dan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai berjarak sekitar 83 km atau dapat ditempuh selama 2 jam perjalanan. Selama di perjalanan, tentu kita disuguhkan pemandangan yang indah dengan lanskap perbukitan dan lembah. Suasana yang asri, udara yang segar, dan sejuknya hawa mengiringi kita selama perjalanan menuju ke Desa Munduk. Om Swastiastu, nama saya Imadi Sawike. Di Desa Munduk, saya sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Munduk. Di adat, tugas saya sebagai Ketua Pengembangan Pariwisata Desa. Jadi di Desa Munduk itu dari namanya dulu nih, Munduk ya. Munduk, kalau Munduk itu bahasa Bali, mundukan, tempatnya agak tinggi. Ya, kalau lebih halus di ulu tempatnya. Ulu itu kan di atas. Jadi Desa Munduk keberadaannya itu di atas. Desa Munduk itu bagian dari desa adat dalam Tamblingan. Catur desa. Catur desa yang dari dulu sudah memuliakan air. Jadi dia sangat care terhadap air. Desa Munduk dibagi menjadi empat dusun. Dusun itu dusun taman. Ya, taman juga kalau diartikan kan air gitu. Terus ke atas Tamblingan, Tamblingan air juga danau Tamblingan. Terus Bejiang itu bahasa air juga. Terus Bulakan, semua tempatnya air. Jadi kita konsepnya konservasi sangat cocok karena memuliakan air. Dan kami juga punya istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya pilgrim. Pilgrim itu tiap 2 tahun memuliakan air secara tradisional. Untuk pelan-pelan dikembangkan oleh pionir kami, Bapak Nyoman Bagiarto, Direktur PPLP di zamannya almarhum. Itu 91 mulai masyarakat diajak untuk kita menjadi desa wisata. Pendekatannya juga susah itu pelan-pelan karena kan ada dampak positif dan negatifnya ketika kita menjadi desa wisata. Dibangunlah penginapan 3 kamar dan sekarang namanya Prilunggu, per hari ini sudah jadi 48 kamar. Di lain sisi di zaman Belanda kan ada bangunan-bangunan yang desain stil Belanda itu direnovasi sedikit dijadikan homestay. Desa wisata begitu sejarahnya. Pelan tapi pasti tamu-tamu datang ke sini. Ya, tamu-tamu yang adventure, yang ekoturism, yang senang petualang, pecinta alam, mayoritas Prancis. Akhirnya suka jamur ya homestay banyak, terus sekarang sudah sampai 70-an penginapan yang ada, baik dari camping, dari glamping, dari hostel, homestay, guest house, hotel, sampai ke tingkat resort yang mewah-mewah dan beberapa villa. Kalau dihitung kurang lebih 400 kamar. Dan terus dengan adanya desa wisata, nah masyarakat menjadi pelaku desa wisata. Tetapi cuma kurang dari 20% per hari ini yang berlaku sebagai tourism desa pariwisata. 10% sisanya ada yang dari pedagang, ada yang juga pegawai, dari guru. Yang 70% masih tetap eksis petani. Jadi kalau kita bicara pariwisata itu adalah di desa wisata Munduk cuma bonus ya, bonus saja. Tapi sebagian besar masih eksis sebagai petani. Jadi ada untungnya juga
ketika COVID melanda kami bisa kuat bertahan karena dari hasil Ibu Pertiwi bisa kita melanjutkan kehidupan walaupun tamunya stuck, tidak ada di sini. Tetapi dampak dari pertanian agronya di sini justru kolaborasinya sekarang dengan turis-turis bagus, karena kan begitu ada petani cengkeh, petani jebo karum, vanili, itu menjadikan salah satu daya tarik jadinya untuk pariwisata. Karena di negaranya dia tidak tahu pohon vanili, dia tahu vanili es krim, salah satu contohnya beli di toko, di sini pohonnya, dapat education di sini, itu nilai plusnya. Jadi kolaborasi turis desa wisata dengan petani. Kita dari 2011 yaitu baru disahkan sebagai desa wisata melalui Pemda. Itu ada aturan mainnya, bagaimana suatu desa bisa dikategorikan atau disahkan menjadi desa wisata. Syaratnya ya tentu satu harus ada daya tariknya. Kedua itu harus ada pelakunya. Ketiga akomodasi sebagai. Kalau organisasi masyarakat dengan adanya desa wisata, pertama kita bentuk dulu kelompok sadar wisata seperti saya. Sadar wisata, ada sadar kan gitu. Orang yang sadar gitu. Jadi kita tidak bisa bicara uang di sana karena kelompok sadar wisata dibentuk dari anggota masyarakat, oleh masyarakat dan berstatus sukarela. Jadi sukarela itu tidak ada uangnya di situ. Kalau bisnis juga tidak boleh gitu. Nah, dari kelompok sadar wisata baru kita membentuk organisasi-organisasi lagi. Apa yang dibutuhkan? Permainan gangsing ya tradisional yang ada di Indo itu ada organisasi-organisasinya. Itu pendukung dari desa wisata. UMKM pendukungnya. UMKM seperti pedagang-pedagang kopi, bagaimana dia brewing kopinya, terus rempah-rempahnya, karena di sini kan souvenirnya rempah-rempah. Dan juga kelompok artis pendukungnya, ada pemain gamelan rinde, ada pembuat gamelan lampu itu bagian atraksi, terus ada penari bagaimana tamunya bisa menonton tarian dan juga belajar tarian. Kalau kesenian itu dari desa. Kalau Mundok kan terkenal dulu dengan sendra tari di zaman dulu, drama grong ada di sini. Itu udah sebelum saya lahir ada. Kan seperti yang saya ceritakan di awal, di sini kan ngetop dengan kopi. Kopi panennya kan 1 tahun. Tiap 1 tahun habis panen kopi, mereka kan punya uang. Dia butuh haus dengan hiburan. Akses jalan jauh tidak ada, film, televisi tidak ada. Jadi keartisannya waktu itu tambah kuat. Ada tari joget. Tari joget kan imbas dari zaman Belanda. Tari joget adalah tari penyambutan. Jadi Belanda itu seperti raja kita sambut dengan joget. Kalau di Jawa mungkin jaifong. Kalau di sini tari joget kita ikut menari. Setelah itu berkembang lagi tari kesenian rekreasi baru, menari yang kayak gitu. Dan sampai sekarang penari-penarinya itu sudah pernah tahun 2000-an itu melanglang buana ya sampai Kanada, Prancis gitu. Jadi itu sudah alami. Itu ada talenta dari lahirnya orang ya. Talenta itu kan memang generasinya dia penari, dia seni, dan dibantu lagi ke ASTI belajar sehingga kolaborasi dengan kearifan lokal desa jadi seni budayanya. Terus untuk budaya tradisi seperti melukis yang itu sudah dari zaman dulu, itu dari 844 tahun yang lalu. Turun-turun konsepnya adalah memeliharakan air, karena air itu adalah obat, air itu adalah sumber kehidupan. Sederhana bahasanya, tetapi melakukannya di zaman sekarang susah. Kuliner khas ya timbungan, ya, kita garap dari apa yang ada di desa. Kita punya konsep itu, kita membangun desa wisata bukan dari desa lain adopsi ke sini. Tapi apa yang kita punya di sini itu yang kita kerjakan semasa kita bisa mengerjakan. Jadi kita mempunyai identitas, bahwa Mundok identitasnya
Jadi tamunya kan spesial dia ke sini. Oh, menikmati yang apa yang ada di sini seperti timbungan, tombungke, yang itu kita perkenalkan. Nah, itu salah satunya kulinernya. Terus dengan membranding seperti itu, atraksi kita adalah atraksi yang kita punya, otomatis seperti Gansingan juga kan itu potensinya bagus. Di desa lain kan susah menirunya, otomatis kalau dia mau EKM, mati, tiru dan modifikasi susah ya. Makanya kita punya identitas sendiri. Desa Munduk, desa yang hijau, desa yang bersih dari sampah plastik. Demikianlah sekilas pesona dari Desa Munduk. Banyak hal menarik yang terdapat di Desa Wisata Munduk yang belum tentu diketahui oleh banyak orang. Apakah kamu salah satu yang belum mengetahui bagaimana indahnya Munduk? Tunggu apa lagi? Ayo berwisata dan jelajahi Desa Munduk. Lagi Kak. Sedang bersama video guys. Video mana? Ke Munduk. Dari Munduk. Kata mana? Kita polisi. Bisa ada kan? Tungguin aku, terus aku naik. Nah, naik lagi jangan gitu kali. Kita ada di Desa Munduk. Munduk Pride. Dari anak muda dulu guys. Ikuti kita Kita hari ini. Kita mau ke danau, ke sawah, dan Saya terjun. Ada Ada ikan. nggak bisa naik guys. Oh, aku. Aku Yan. Mana lagi? Wah, cingepu. Jangan.